Iya. Kalau orang ngotot ini tidak boleh masuk, berarti ada misi. Gitu. Di balik itu ada sesuatu. Di balik ada sesuatu, Iya, gitu kan? Kenapa ngotot nggak mau memasukkan dalam konsideran staf MPRS 2566 ini? Ngopi di Pamusi, persembahan Pamusi Jawa Barat. Madania, kita kembali ngobrol santai dengan Pak Rizal Fadilah. Beliau tadi banyak menginspirasi kita dengan tulisan-tulisannya, tapi ada tulisan yang sering muncul, ada satu kata yang sering muncul yaitu RUU HIP. Ini sampai hari ini masih hangat, masih aktual dan masih perlu untuk kita bicarakan. Sebetulnya kenapa sih begitu ngotot umat Islam untuk membatalkan RUU HIP walaupun diganti oleh BPIP? Ada apa sih sebetulnya? Memang rawan gitu ya. Jadi umat melihat kerawanan pada RUU HIP yang kemudian diganti RUU BPIP. Ya, ketika pertama dihasilkan oleh Panja itu langsung tersiar, langsung kita antisipasi dengan sikap. Ya, sikap pertama itu adalah bahwa ini spiritnya spirit orde lama, gitu ya, spirit orde lama. Jadi mau membangunkan lagi dari kuburnya, gitu kan? Yaitu soal 1 Juni 45, ya kan, pidato Presiden Soekarno pada waktu di BPUPKI, gitu kan, yang memunculkan Pancasila 1 Juni 45 sebagai gagasan, kemudian ada pemerasan Trisila, Ekasila. Itu orde lama nih, gitu kan. Tapi kemudiannya lebih dalam lagi, itu bahwa analisis umat juga sampai pada wah ini membuka pintu celah neo PKI, gitu kan, bangkitnya komunisme. Kenapa? Yaitu ngototnya, gitu kan, pengusul, gitu kan, atau juga mereka yang berada di dalamnya di DPR RI, gitu kan, yang kemudian jadi setujui, yaitu dihapuskannya TAP MPRS 25 tahun 66, gitu kan, tentang pembubaran PKI, pelarangan PKI seluruh Indonesia, dan penyebaran komunisme, Marxisme, Leninisme, kan begitu. Jadi ini kalau berpikir hukum itu ada argumentum a contrario, atau dalam syariah itu ada mafhum mukhalafah, gitu kan, kebalikannya. Kalau orang ngotot ini tidak boleh masuk, berarti ada misi. Gitu. Di balik itu ada sesuatu. Di balik ada sesuatu, gitu kan. Kenapa ngotot nggak mau memasukkan dalam konsideran staf MPRS 2566 ini? Kenapa, gitu kan? Padahal ini adalah landasan ideologis, gitu kan, dan pembahasannya pun pembahasan ideologi soal haluan ideologi Pancasila. Berarti dugaan kuat, ada misi. Nah, misinya yang dihubungkan dengan yang tidak mau dimasukkannya itu, yaitu soal PKI, soal komunisme. Gitu. Jadi kan? dari situ sebenarnya tuh, dari orde lama tadi, bau orde lama ke bau komunisme, gitu kan. Jadi wah ini sangat rawan ini, gitu kan, terhadap keberlangsungan ideologi yang sudah disepakati, gitu, sehingga umat keras, gitu kan, dalam mereaksi, ya sampai kepada ya kulminasinya ya maklumat MUI kan, yang akhirnya mengancam lah, gitu kan, kalau tidak dicabut ya mungkin ada aksi kubronya, gitu, aksi besarnya, gitu kan, itu sampai ancaman ke sana. Kemudian dituntut siapa dalangnya, gitu kan, siapa konseptornya, gitu kan, siapa inisiatornya, itu diselidiki karena ini menyangkut smuggling idea. Smuggling idea itu adalah penyelundupan ide, sekaligus idenya ideologi. Gitu kan, jadi penyeludupan tafsir ideologi yang bisa mengganggu stabilitas ideologi yang sudah diakui bersama, gitu. Saya kira itu faktornya, dan itu terus kan bergerak, dan ternyata tidak ngeh juga. Ini kan sampai sekarang kenapa masih muncul, karena tidak mau juga dicabut, ya gitu kan, suara
umat suara rakyat juga bukan hanya umat Islam saja, ini kan sudah lintas agama juga gitu kan, para tokoh-tokoh lintas agama sama sudah menyuarakan. Bukan hanya umat Bukan Islam. hanya umat Islam Tokoh ini lintas gitu kan. agama, ya. Belum ormas-ormas yang bukan juga berbasiskan agama Iya, sama betul. gitu Iya. kan, karena ini soal komunisme adalah sesuatu yang berbahaya dan itu narasinya ada di RUU HIP gitu. Iya. Tapi kan ada kesediaan untuk mencantumkan konsideran, memasukkan konsideran itu TAP MPRS nomor 25 tahun 64 Akhirnya itu, kan? akhirnya. Iya, tapi itu kan satu adalah hasil tekanan. Ya kan, kalau tidak ada tekanan politik nggak akan ada. Satu, itu yang bersedia untuk akhirnya memasukkan, bahkan mencabut pasal 7 HIP soal Pancasila 1 Juni, kemudian Trisila, Ekasila. Tapi belum clear ternyata. Kenapa belum clear? Ya di RUU BPIP yang kemudian yang disebut tadi sudah siap mencantumkan TAP MPRS 2566 gitu kan, sudah tidak ada lagi soal tadi gitu kan, Pancasila 1 Juni sampai ke Trisila, Ekasila. Tapi di situ konsiderannya itu masih undang-undang dasarnya atau Pancasilanya rumusannya adalah Pancasila yang 1 Juni 1945. Kemudian di konsideran B-nya itu masih menyebut bahwa semuanya itu terangkum meskipun ada proses katanya dari 1 Juni, 22 Juni sampai 18 Agustus terangkum dalam Kepres 2016. Itu soal lahirnya Pancasila. Yang melahirkan hari libur itu. Hari libur itu di situ disebutkan dalam konsideran B gitu kan, sehingga masih 1 Juni 45 dengan tipu-tipunya itu gitu kan, disebut situ bahwa memang prosesnya ada 22 Juni, ada 18 Agustus, tapi gitu kan ujungnya Kepres 24 2016 ini jadi juga akal-akalan. Jadi akal-akalan. Jadi itu kan menginspirasi dan mendasar bagi secara keseluruhan bahwa 1 Juni ini adalah misi gitu. Nah, ini barangkali sahabat Madania ada yang lupa. Pancasila 1 Juni itu apa bedanya dengan 18 Juni? Ya, yang harusnya apa 18 Juni ya. 18 Agustus. 18 Agustus. Tapi nggak apa-apa. Yang 1 Juni 45 itu yang pertama kebangsaan atau nasionalisme dalam kurung kebangsaan Indonesia. Nomor satunya kebangsaan. Yang kedua adalah kemanusiaan, pri-kemanusiaan atau internasionalisme, gitu kan. Yang ketiga mufakat demokrasi. Mufakat demokrasi. Keempat kesejahteraan sosial. Dan kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Oh, yang masuk di itu HIP itu yang ketuhanan berkebudayaan. Iya, itu kan masuk di pasal 7 soal Pancasila 1 Juni 45-nya. Itu masih ada di RUU BPIP gitu kan, yang sebut tadi 1 Juni 45 masih yang sebut konsideran itu malah yang paling pertama. Konsideran pertama itu menyangkut 1 Juni 45 sehingga kebangsaan dominan, kemudian ketuhanan yang berkebudayaan sudah ketuhanannya di sila kelima, berkebudayaan lagi. Kalau berkebudayaan kan Tuhan tergantung budaya, gitu. Budaya itu hasil karya, karsa, cipta manusia. Jadi Tuhan menurut manusia. Tuhan menurut manusia. Ini yang kita sebut antroposentrisme. Sentral dari segala sesuatu manusia. Bahaya kalau manusia menentukan konsepsi ketuhanan. Harusnya manusia mengikuti kan prinsip-prinsip yang diatur oleh Tuhan atau Allah kalau umat Islam ini. Nah itu 1 Juni itu. Kalau 18 Agustus ya sudah yang Pancasila sekarang gitu kan. Ketuhanan yang Maha Esa satunya. Nomor 1 ketuhanan itu udah bener itu. Bukan pasal 5. Bukan sila kelima gitu kan, dan tidak lagi berkebudayaan. Ketuhanannya yang Maha Esa. Gitu. Buat orang Islam itu sudah Rabbul Alamin gitu kan, ya sudah Qul huwallahu ahad gitu kan. Jadi udah nggak punya masalah, bahkan itu pengganti dari kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi kalau mau menginterpretasi sebenarnya apa yang disebut dengan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berarti soal syariat itu hak umat untuk menjalankannya berdasarkan prinsip yang Maha Esa gitu. Jadi sebetulnya implikasinya atau bahayanya apa sih kalau RUU HIP dan BPIP ini dijadikan undang-undang? Ya, satu tentu saja tadi bahwa akan ada makar ideologi, makar ideologi gitu kan, atau ada yang menyebut kudeta. Makar itu kan menuju kudeta, jadi terhadap ideologi yang sudah disepakati. Ya, tadi kita sebut yang disepakati Pancasila 18 Agustus 1945 yang sekarang berlaku itu kan sudah konsensus itu. Tapi di sini ada Pancasila 1 Juni 45. Bahayanya adalah ini akan disosialisasikan. Kalau HIP jelas eksplisit, juga di BPIP sama gitu kan, filosofi dasarnya masih 1 Juni 45 tercantum. Maka berarti kan kebolehan kita mensosialisasikan Pancasila 1 Juni 45. Kalau itu sosialisasi dibolehkan, maka akan terjadi nanti proses pengentalan. Bahkan dari proses penginstitusionalisasian, bahkan penginternalisasian gitu kan. Akhirnya orang bisa saja bahwa ini kok yang benar, kok ini historisnya, ini yang benar. Akhirnya kan menggoyahkan Pancasila 18 Agustus 45. Ini berbahaya kalau ini sama dengan makar, itu kena pasal 107 KUHP gitu. Jadi ada yang mau disebut bisa mengganti ideologi gitu kan, menjadi ideologi negara. Siapa yang harus dituntut untuk yang akan diduga akan melakukan makanya kudeta? Itulah yang maklumat MUI gitu kan, meminta agar mengusut siapa inisiator, siapa konseptor, karena ini yang sebenarnya aktor intelektualnya gitu ya, aktor intelektual sampai ke kegaduhan ini terjadi. Siapa gitu kan? Di saat kita menghadapi virus corona di saat pandemi tiba-tiba ada virus baru. Nama penyakit. Kalau saya kan menyebutnya begini Kang Ari, kalau ini HIP gitu ya, virusnya ya HIV, dekat-dekat saja, HIP dan HIV ya gitu kan, human immunodeficiency gitu kan, jadi virus ya, human immunodeficiency virus HIV itu merusak sistem kekebalan tubuh. Kalau HIV itu merusak sistem kekebalan ideologi. Jadi sama-sama virus gitu. Jadi kalau tadi tanya apa bahayanya, ini sama-sama virus. Iya, dan ini bisa mematikan gitu kan. Jadi tuntutan umat Islam dua-duanya harus dibatalkan. Dan karena diusut siapa inisiatornya. Diusut tadi kan, maka itu sesuai maklumat lah. Kita dukung lah apa yang maklumat MUI, karena MUI itu ya lokomotif perjuangan umat untuk saat ini ya, yang khususnya gitu. Tapi memang tujuan awalnya juga begitu. Oleh karena itu kita dukung untuk mengusut siapa inisiator, siapa konseptor gitu kan, dan batalkan RUU HIP, cabut RUU HIP, kemudian BPIP juga, bahkan lebih dalam lagi, RUU-nya cabut, lembaganya bubarkan. Karena nggak ada manfaatnya BPIP. Sama sekali tidak bermanfaat. Bedanya dengan BP7 dulu apa? Kalau BP7 kan basisnya jelas tadi ya, 18 Agustus 45 gitu kan. Kemudian melakukan sosialisasi gitu kan. Kalau yang BPIP ini kan tadi ada smugglingnya, ada penyelundupannya, yaitu menafsirkan Pancasila dalam konteks historis 1 Juni 45 ini yang berbahaya, dan ini sampai sekarang RUU-nya dimasukkan, maka udah nggak murni gitu. Dan apalagi kepala BPIP menyebutkan musuh Pancasila itu agama. Jadi siapa Yudian Yudian Wahyudi kepala BPIP juga kan kapasitasnya untuk menjadi pengawal Pancasila itu diragukan. Ya kan, sampai under capacity lah dalam konteks ini, karena dia sampai salah
interpretasi mengenai keagamaan kan, Iya. musuh Pancasila agama, lalu salam Pancasila macam-macam. Iya. Lalu juga ketua ininya Dewan pengarah penasihat itu ya. Sehat. Ya, ketuanya kan Megawati. Megawati itu pejuang 1 Juni 45. Gitu. Jadi bahayanya kan di situ sih kita bilang nggak ada gunanya BPIP ini, malah bisa diselewengkan ke kiri dan ke kanan. Gitu. Oleh karena itu betul tadi, cabut RUU HIP, cabut RUU BPIP, bubarkan BPIP. Sahabat Madania, itu luar biasa apa yang disampaikan Pak Rizal ini, sangat tegas sekali bagaimana mengamankan umat, membela ideologi negara. Nah, untuk itu kita rehat dulu sebentar. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat.